Selamat datang di tongkrongan spesial, anggap aja warung sendiri. Bahasan kita biasanya topik random yang ada di tongkrongan, kayak berita-berita viral dan hal random lainnya. Oke, berita viral hari ini lagi ngisi trending di mana-mana ya. Siapa lagi kalau bukan Rusia dan Ukraina? Rusia dan Ukraina sedang memiliki konflik yang katanya ini sih bakal memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Makanya rame tuh di mana-mana. Lah, emang akar masalahnya apa? Kok mereka bisa berselisih? Nah, konflik awalnya itu dimulai dari karena Belarus dan Rusia itu lagi latihan militer di wilayah perbatasan Ukraina. Jadi si Rusia ini ngirim 100.000 pasukan di wilayah perbatasan yang katanya sih Ukraina ini kena dampak psikologis dari latihan militer itu. Dan juga ada faktor lain sih, yaitu gerakan latihan angkatan laut milik Rusia di Laut Hitam, dan yang emang tidak dapat dibenarkan kalau dalam pelayaran internasional. Ya coba bayangin aja deh, kalian udah kena psikisnya gara-gara latihan militer yang jumlahnya udah kayak mau numbuk negara, masih aja dihimpit latihan lain di daerah laut, udah kayak dikepung gitu. Nah, tapi Rusia membantah kalau itu adalah upaya invasi dari mereka. Rusia bilang kalau latihan ini adalah persiapan untuk menolak agresi eksternal dengan operasi defensif. Nah, si tukang kompor dunia, siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat, itu bilang ke Ukraina untuk siap-siap karena gerak-geriknya Rusia ini kayaknya ini mah bakal invasi. Keadaan makin diperkeruh juga dengan pernyataan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, kalau sampai Rusia menginjakkan kakinya di tanah Ukraina, maka Amerika tidak akan tinggal diam. Rusia yang mendengar statement itu jelas melongo sih pastinya. Pasti Rusia mikir, kalau Ukraina sampai dibantu Amerika, apa jangan-jangan si Ukraina ini udah mau di ACC gitu masuk NATO? Karena secara tidak langsung Amerika artinya ikut campur dalam urusan internal Rusia dan Ukraina. Buat yang gak tahu apa dan siapa itu NATO, NATO itu adalah organisasi pertahanan blok barat yang udah dibentuk sejak 1949. Itu dibentuk untuk menghalau serangan dari Uni Soviet, yang tercatat kini anggotanya sudah mencapai 30. Konsep pembentukan dari NATO ini adalah untuk keamanan negara, yang artinya jika satu negara yang ada di jangkauan NATO diserang, artinya mereka menyerang satu kesatuan NATO. Nah, udah paham kan? Sekarang kita lanjut ke topik kita yang tadi. Gak mau kalah, si Putin akhirnya bikin statement dan klarifikasi juga bahwa tidak ada yang mau perang di sini. Dan udah wanti-wanti juga jangan ikut campur masalah internal mereka. Itu disiarkan langsung melalui press conference mereka, bahwa jika ada yang ikut campur, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Vladimir Putin berkata seperti itu karena Ukraina secara peradaban, mereka masih satu dengan Rusia, meski ada konflik dengan kaum separatis di Ukraina yang menolak tunduk pada Rusia. Dan kaum inilah yang dari dulu ingin berpihak kepada NATO dan ingin bergabung bersama mereka. Alasan kuat ini yang membuat Rusia ingin mendeklarasikan perang kepada Ukraina. Mungkin tujuannya agak lebih jelas lagi ya, Ukraina ada di pihak mana. Karena kalau dilihat dari kondisinya, tindakan Rusia untuk menduduki Ukraina itu dari perspektif Rusia adalah benar. Itu opini saya. Karena jika Ukraina resmi bergabung dengan NATO, itu akan mengancam keamanan Rusia sebagai negara adidaya. Karena sejak dulu sewaktu Rusia masih berbentuk USSR, mereka udah berselisih ketat dengan NATO. Nah, untuk kabar terbarunya, untuk sekarang, Rusia telah mendeklarasikan perang kepada Ukraina dan Amerika setuju memberikan bantuan pada Ukraina, serta telah memutus beberapa jalur ekonomi dan hubungan dengan Rusia. Apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Coba bahas di tongkrongan kalian. Sekian untuk hari ini. Nantikan kabar-kabar viral yang akan datang. Stay tune, stay sharp, tos.